Indonesia mencatatkan rekor sebagai 3 negara pengguna baterai telepon genggam terboros di dunia. Duh, kayak bilangin diri sendiri ya. Kita lihat penggunaan aplikasi tertentu disinyalir menjadi penyebab pemborosan daya baterai. Lantas, apa saja aplikasi pemburu daya yang harus kita cermati saat terpasang di telepon pintar Anda? Aplikasi pemburu daya kami bahas lebih dalam untuk Anda sore hari ini. Kita lihat terlebih dahulu bahwa ini ada beragam simbol-simbol. Bagi Anda anak kekinian yang mengaku anak kekinian harus hafal ya simbol-simbol ini. Kalau saya nggak hafal berarti saya nggak kekinian dong. Oke, kita lihat ini adalah pengguna aktif telepon genggam. Ini data yang dikeluarkan oleh Dew Global Battery Lab, dan kita lihat ini menunjukkan negara-negara secara global berapa banyak sih rata-rata orang menggunakan telepon genggam. Dari 27 jam 24 jam 21,7 jam secara global orang sangat tergantung loh dengan penggunaan telepon genggam. Artinya apakah itu berhenti sampai angka? Enggak. Kalau lo mau bisnis, lo main di sini. Karena di sini ada pasar yang begitu besar. Dimanapun Anda berada. Dan kemudian bila kita lihat ke daerah mana saja sih yang paling banyak. Kalau dari angka ini selintas Oceania. Oceania 27,2 jam menggunakan telepon genggam mereka. Kemudian kita lihat Eropa 25,6 jam. Kemudian diikuti oleh Amerika Utara 20,8 jam. Afrika 20,7 jam. Amerika Selatan 19,5 jam. Dan Asia secara keseluruhan rata-rata 19,3 jam. Dari benua-benua ini pula kemudian bagi Anda yang ingin berbisnis, ini menjadi cikal bakal Anda akan menyasar target yang mana, Anda akan berbisnis di mana. Termasuk kami CNN Indonesia, kami pun juga akan sangat memantau data-data ini. Bagi Anda juga yang ingin berbisnis, ini layak untuk menjadi salah satu acuan Anda. Lalu kita lihat ternyata dari research yang dilakukan, pengguna aktif telepon genggam tadi Asia kan sebenarnya nggak begitu banyak ya. Tapi ternyata bila kita lebih mengkerucut lagi mengenai mana sih negara-negara yang paling boros baterai. Ada juga negara yang paling irit baterai. Saya ke irit terlebih dahulu karena ada bendera saya di sana, ada merah putih, ada Indonesia. Saya ke irit baterai terlebih dahulu. Kita lihat Jerman 32,1 jam. Kemudian kita lihat Selandia Baru 27,7 jam, kemudian Australia 26,7 jam. Jadi artinya memang bahwa Jerman tersebut bisa mempertahankan 32,1 jam. Apakah artinya aktivitas mereka sedikit dibandingkan Asia? Belum tentu, karena nanti saya akan ke sana. Ternyata ada aplikasi-aplikasi yang memang memburu daya kita, memang menghabiskan daya itu sebenarnya baterai handphone ini loh. Suka mati nggak? Atau Anda beli power bank? Biasanya kan solusinya beli power bank. Dan ternyata itu dibuat research loh. Apa penyebabnya sehingga terbukalah bisnis power bank itu. Karena kita beli power bank kan. Dan ternyata Jerman mempertahankan sebagai negara dengan baterai paling irit di dunia. Jadi masyarakat Jerman tersebut sangat irit baterai ya mereka ya. 32,1 jam. Lalu diikuti Selandia Baru 27,7, Australia dengan 26,7. Saya ke kiri dikit. Yang kiri-kiri itu biasanya dan ini ternyata menunjukkan boros ya. Boros baterai ternyata pada Indonesia hanya mampu mempertahankan 12,8 jam. Jadi pengertian seperti ini. Jadi kalau mereka ini adalah negara-negara yang tahan lama gitu loh. Irit baterainya. Jadi handphonenya ataupun juga smartphone-nya bisa tahan sampai selama ini. Tapi kalau kita lihat ke Indonesia ataupun negara-negara yang di sisi kiri, ini adalah yang sangat singkat. Jadi setiap penggunaan 12,8 jam, mereka pasti ngecas lagi atau misalnya mereka pakai power bank tadi itu yang saya katakan. Lalu kita lihat Brazil 17,9 jam. Tapi ternyata ketika ini bicara mengenai emerging markets, ini kan negara-negara emerging markets ya, Indonesia, Brazil, BRICS, kemudian kita lihat juga Indonesia itu termasuk salah satu emerging market. Tapi ternyata ada loh. Amerika Serikat 18,2 jam, ini negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mereka itu penggunanya juga ternyata boros juga ya, 18,2 jam, Indonesia 12,8 jam. Tapi pahamkah Anda artinya bahwa Indonesia adalah negara yang paling tidak bisa nahan untuk nggak gunain baterai banyak-banyak? Artinya aktif banget tuh di situ ya. Atau bukan aktif juga, jangan-jangan ada yang menyebabkan sehingga menyedot baterai paling lama. Saya singkat saja bahwa ini adalah research yang dilakukan untuk melihat bahwa ada label-label untuk aplikasi. Jadi ternyata yang menyebabkan smartphone kita ini boros adalah aplikasi yang kita suka download. Baik itu Google Play Store ataupun juga kita lihat ada di Apple Store. Ternyata itu ada diuji loh ataupun juga di research sebenarnya siapa sih yang aplikasi yang paling boros. Jadi ada green label, white label, red label, black label. Yang paling rendah itu adalah green label.
Jadi yang mereka masukkan sebagai green label adalah aplikasi yang memang sangat hemat daya. Lalu masuk ke posisi kedua white label, itu adalah yang lebih rendah dari rata-rata tapi sudah lebih tinggi dibandingkan green label. Lalu masuk kita lihat red label di posisi ketiga dan yang paling nih kita harus tahu nih, saya juga mau tahu siapa sih yang masuk black label dari research ini? Jangan-jangan adalah aplikasi yang saya download ya. Kita ke sini. Ini adalah green label. Kita lihat untuk aplikasi populer ataupun kategori green label ini, ini adalah yang paling populer ya, ataupun juga berdasarkan riset tersebut adalah yang masuk green label. Jadi nggak apa-apa lah Anda install ini karena ternyata mereka masuk green label. Kita lihat ini adalah Skype, ini adalah Line, ini adalah Twitter, ini adalah Spotify, ini adalah WhatsApp, ini adalah Instagram, dan ini adalah Facebook Messenger. Oke, saya hitung dulu, saya download berapa? Hanya Spotify. Oke, saya download semua kayaknya. Berarti udah bener ya, saya download ya. Kalau Anda juga download ini? Nanti saya kasih tahu, ada lagi aplikasi lain yang harus kita hati. Ini adalah kategori red label. Jadi mereka memang tidak masukkan black label ya, tapi ini adalah aplikasi yang masuk lebih tinggi yaitu red label. Jadi memang lebih boros ya, di atas rata-rata. Tahu kan lambang ini? Suka ada aplikasi tambahan. Oke, Snapchat itu merupakan masuk kategori red label dan para gamers watch out, Anda termasuk salah satu yang masuk kategori red label, yang suka buat boros baterai Anda. Ada Clash of Clans, kemudian kita lihat ini adalah Candy Crush. Favorit saya juga ya, favorit Anda juga nggak nih? Kemudian kita lihat ini adalah Subway Surfer ya. Dan ini adalah yang patut Anda waspadai kalau Anda sudah download. Nggak apa-apa sih, tapi siap-siap aja kalau baterai Anda itu bakal cepat boros. Lalu selanjutnya kita ke posisi ini, bahwa sebenarnya dari aplikasi-aplikasi tersebut seperti Instagram, Line, dan lain sebagainya, ternyata berujungnya di sini bahwa mereka punya followers, mereka punya pengguna aplikasi, dan mereka dapat apa? Jadi ujung-ujungnya semuanya ke ekonomi lagi. Pasti kita bicara apa? Bicara uang dong. Masa teknologi udah invest nggak dapat uang? Jangan-jangan investasinya nggak begitu gede, tapi karena euforia kecanggihan teknologi yang sangat dinamis, sangat cepat, sehingga mereka dapat untung gede. Kita lihat YouTube hari ini adalah dengan pengunduh ataupun juga yang menggunakan, mendownload aplikasi ini sebanyak lebih dari 7 juta orang tampaknya, dan mereka menghasilkan 300.000 dolar Amerika. Ini dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. 300.000 itu bukan valuasi saham ataupun bukan sesuatu yang dihitung secara general ataupun secara agregat keseluruhan ya, tapi ini secara pengunduhnya mereka dari 7 juta tersebut 300.000 dolar mereka dapatkan tampaknya per pengunduh tampaknya. Lalu kita lihat begitu baiknya berbisnis di YouTube ya. Jadi sekarang apalagi ada tren vlog. Setelah blog sekarang ada vlog. Sampai putra presiden kita pun punya ya. Semua beberapa artis sekarang juga saya lihat punya ya. Saya emang suka ngikutin-ngikutin. Karena biasanya mereka ikutan tren. Jadi kemudian kita lihat adalah Facebook 187.500.000 dolar Amerika. Oke, 187.500 dolar Amerika. Kemudian diikuti oleh Instagram 150.000 dolar Amerika. Seperti apa sih mereka memang sangat populer kayak Facebook misalnya ya. Facebook ini sekarang tuh manuver-manuver bisnisnya tuh banyak banget loh. Dia tuh sekarang bahkan mau mengeluarkan drone dan lain sebagainya. Mereka punya baru tuh. Kayak live itu digunakan juga loh oleh beberapa televisi saat ini. Ini artinya apa? Walaupun mereka itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang boros baterai, tapi ternyata ya mereka tetap diunduh juga, tetap kita pakai juga, tetap ada juga di smartphone saya. Tapi ujung-ujungnya kemana? Ujung-ujungnya ke uang. Bahwa apapun perkembangan teknologi, kita bicara aplikasi dalam hal ini, mereka pasti memburu bisnis, uang-uang Anda.